Haleluya. Kita buka 1 Tesalonika pasal 4 ya. Kita akan baca ayat ke-13 sampai ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Dan kita baca sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Dan aku tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal. Hai saudara-saudara, supaya kamu jangan berduka cita, sebagaimana pula orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan telah bangkit, demikianlah pula Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yeshua. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati dalam Masiah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang terhadap lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Puji Bapa ya, kita bersyukur ya atas firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama. Kita dengar bersama-sama ya. Ada tertulis, berbahagialah orang yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang memeliharanya. Ya. Kemudian juga ada tertulis, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi setiap kali saudara dan saya membaca firman, ya, sadar atau tidak sadar, karena Tuhan setia kepada janjinya, maka iman kita akan terus dibentuk dan ditambah sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kita mengucap syukur ya, sebagaimana sempat kemarin atau semalam dikatakan beberapa hari yang lalu ya, seharusnya itu kan ada hari peniupan shofar ya, peniupan nafiri. Ya kita memang tidak memperingati dengan beribadah seperti ini. Tapi kita percaya kita bisa berdoa karena kita percaya 7 hari raya yang dinyatakan dalam kitab Imamat itu adalah bayangan daripada Yeshua sendiri ya, seperti yang pernah diungkapkan kemarin atau semalam. Kita baca lagi ya, ada Kolose pasal kedua ayat ke-16 dan ke-17. Kolose pasal 2 ayat 16-17. Oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman atau dalam hal penghormatan akan hari raya atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat. Yang perhatikan merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Masiah. Jadi 7 hari raya seperti yang semalam diterangkan adalah gambaran daripada Yeshua sendiri. Mulai saat kematian dia pada hari Paskah sampai kepada hari tabernakel di mana kita atau Tuhan melayakkan kita tinggal bertabernakel, berdiam bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, kita mengucap syukur ya, mungkin banyak orang ya kita harus merayakan
kelihatannya rohani ya, kelihatannya rohani. Kita ucap syukur kalau bisa ya boleh. Ya, karena kan banyak orang-orang yang harus dirayakan itu kan penting. Jangan ngomong sembarangan. Kamu rayakan, saya rayakan. Benar, benar. Bakar korban nggak? Oh diam dia. Loh, salah satu syaratnya kan bakar korban. Itu bukan sesuatu hal yang main-main ya, karena banyak orang asal cuap tapi nggak ngerti apa yang harus mereka buat. Di dalam semua 7 hari raya itu harus bakar korban. Kalau mau mengikuti sebagaimana tertulis, kita lihat aja lah ya. Karena ini ada hari raya peniupan nafiri tanggal. Kita baca Bilangan 29. Ya. Ayat ke 1 dan 2 aja lah. Ya. Pada bulan ke-7, pada hari pertama bulan itu, harus ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Itu adalah hari peniupan nafiri bagimu. Perhatikan ayat kedua. Kamu harus mengolah persembahan bakaran. Ya, dan seterusnya. Ya. Kadang-kadang orang-orang yang sekarang sok rohani ya. Harus dong. Yang dilihat apa? Yang dirayakan itu kan hanya pesta-pestanya. Harus. Kalau ditanya balik, kau bakar korban enggak? Diam langsung. Padahal itu kan perintah. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyelidiki firman seutuhnya. Bahwa itu sebenarnya adalah bayangan tentang Sang Juru Selamat. Sebagaimana diterangkan ya semalam dan kita baca sebagaimana apa yang tertulis tadi ya. Nafiri terakhir yang dibunyikan itulah yang kita rindukan ya ketika nafiri, ketika sangkakala berbunyi ya. Namaku ada. Itu yang paling penting ya. Nafiri berbunyi nama kita nggak ada ya sudah ya repot ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat ke-51 52. Lihatlah aku mengatakan sebuah misteri ya, sebuah misteri, sebuah rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika dalam sekejap mata. Pada apa? Sangkakala terakhir. Inilah nafiri. Hari nafiri yang kita tunggukan. Karena itu dalam Kolose tadi wujudnya adalah Hamasia. Ya. Nah, atas perintah Hamasia ketika waktunya genap, sangkakala dibunyikan. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Inilah yang kita imani ya, bukan pesta-pestanya. Ya. Pesta itu ya namanya hari raya yang memperingati oke aja. Ya. Yang satu hal yang harus kita ingat, sebagian besar orang Yahudi mereka tidak atau belum mengimani kepada Yeshua, ya, belum mengimani Yeshua. Tapi kita mengucap syukur sebagian ya, walaupun masih sebagian kecil, khususnya mereka yang menamakan diri kelompok mesianik, ya, mesianik. Nah, mereka percaya Yeshua. Mereka manggilnya Yeshua bukan Yahshua. Banyak kasihan kadang-kadang orang-orang Indonesia ini, ya, kalau dibilang Yeshua ngotot. Maunya Yahshua. Lo kau punya HP, pasanglah lagu-lagu Ibrani, setel. Orang Ibrani itu kalau manggil Yeshua apa Yahshua? Tidak ada Yahshua. Yahshua itu memang singkatan dari Yahweh dan Shua. Tetapi itu bukan nama. Dan keselamatan ada tertulis Kisah Rasul pasal ke-4 ayat ke-12 kita baca ya. Karena ini semua kaitan-kaitan yang harus kita mengerti. Karena kita mengimani apa yang tadi kita baca. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain.
Karena di kolong layar kiri ini tidak ada apa? Tidak ada nama yang lain. Bukan singkatan, tapi nama. Loh, nama itu sangat menentukan. Nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca dalam Tesalonika, begitu banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Ya. Misteri yang saya percaya, ya. Tuhan menginginkan kita mengerti akan rahasia-rahasia firman Tuhan dengan benar. Ya. Kita belajar, sama-sama belajar ya. Saya belajar, saudara belajar, kita sama-sama belajar. Ya. Kalau ada di dalam saudara belajar firman Tuhan, ada hal-hal yang baru Tuhan singkapkan, ya coba dibagikan, di-sharingkan kepada semua jemaat. Karena setiap pribadi itu membuat ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan membukakan rahasianya pribadi lepas pribadi. Dan kalau rahasia-rahasia itu kita sharingkan bersama, itu akan membuat kita juga semakin terus-menerus disempurnakan. Bukan berarti kita mendapatkan hikmah, ada pernyataan itu benar-benar dari Tuhan. Kita harus hati-hati. Karena ada tertulis, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Yesua bilang, tidak ada yang baik hanya Elohim. Karena itu artinya kita harus menguji segala sesuatu dengan firman. Kalau dia teruji dengan firman, yakinlah bahwa itu memang dari Tuhan. Tetapi kalau diuji dengan firman, kemudian kita ragu-ragu, ya berdoa lagi, tanya lagi sama Tuhan. Jangan sampai kita karena ego merasa bahwa ini dari Tuhan. Padahal kalau diuji dengan firman yang lain, loh kok tidak klop. Ya seperti kalau perhatikan saudara, saya dengar kemarin khotbah yang semalam itu kan. Saya melihatnya, ya itu padahal yang khotbah saya. Tapi saya dengar lagi ada sesuatu rahasia yang sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya seorang Moshe. Ya, seorang Moshe yang mendapatkan penglihatan, yang mendapatkan arahan dari Bapa Yahweh. Bagaimana dia harus membangun tabernakel ini. Ya, tidak ada orang lain yang tahu kecuali Moshe. Ya, tetapi Moshe ketika dia mendapatkan semua itu, dia benar-benar menyerapinya, kemudian dia salurkan kepada bangsa saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Ya, dan firman Tuhan yang semalam kita baca, semuanya persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Artinya, apa yang Tuhan berikan kepada Moshe, Moshe sanggup menyalurkannya tanpa melenceng. Tanpa melenceng. Ya. Dan itulah yang menjadi salah satu permasalahan. Kenapa sekarang timbul orang melenceng? Karena nggak sesuai lagi dengan yang aslinya. Ya, nggak sesuai lagi dengan aslinya. Karena itu jangan heran kalau dalam kitab Timotius menyatakan, pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya membuat iman orang melenceng. Ya, melenceng. Ya, itu kan kenyataan. Nah, kalau kita lihat di dalam apa yang kita baca tadi kan, kita coba gali ya. Kita lihat ayat ke 14 dari Tesalonika tadi. Kita coba belajar 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke 14. Jika kita percaya bahwa Yesua telah mati dan telah bangkit, demikianlah pula Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yesua. Ya. Melalui Yesua, mati, ya.
Tapi kalau kita lihat terjemahan daripada King James, catatannya ini meninggal ya. Kalau kita lihat terjemahan King James coba. Ya. For if we believe that Yeshua died and rose again, even so them also which sleep. Sleep. Itulah yang dikatakan Yeshua kepada para muridnya. Ya. Ayo kita pulang. Karena saudaraku Lazarus tidur. Ya. Nah, para murid karena dia nggak ngerti bilang ya kalau tidur ya biarin aja dia bangun sendiri, mau ngapain. Baru Yeshua katakan dia sudah meninggal. Ya. Loh kalau kita memperhatikan kata-kata ini ya di dalam pandangan Tuhan. Ya. Orang yang mati di dalam Tuhan dia tidak mati. Tapi dia tidur. Karena itu ketika orang tidur, kalau di telinganya ditiupin trompet, dia pasti bangun. Tetapi kalau dia mati beneran, ya ditaruh trompet di kupingnya pun gak bakal bangun. Bisa tangkap? Kalau nggak percaya nanti saudara tidur, suruh anakmu trompet di kupingmu. Kalau engkau benar tidur ya pasti bangun. Tapi kalau sudah pulang ya nggak bakal bangun. Loh kita perhatikan kata-kata ini. Ya, karena ini berhubungan erat dengan apa yang tertulis di dalam di dalam kitab Roma pasal ke-6. Ya, kalau kita mati bersama Yeshua. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal ke-6. Kita baca mulai ayat ketiga. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah Yeshua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian pula kita harus berjalan dalam pembaharuan hidup. Nah, artinya di sini banyak orang yang tidak memperhatikan bahwa apa yang ditulis ini adalah satu rahasia yang sangat besar. Karena ini berhubungan dengan apa yang kita kenal dengan baptisan. Manusia lama kita setelah kita bertobat harus dikubur bersama Yeshua melalui baptisan. Bersama Yeshua ya, artinya harus di dalam nama Yeshua. Kalau dia tidak dikubur bersama Yeshua, tidak dikubur di dalam nama Yeshua, jangan harap dia bangkit. Ya. Karena banyak sekarang kan, karena ya pengajaran-pengajaran yang seperti saya katakan, itu banyak diterapkan di dalam kehidupan mereka yang menamakan diri orang percaya. Contoh. Kita baca Matius pasal 28. Ayat ke 19 dan 20. Ini ya kita tidak berbicara tentang pengajaran gereja ya. Tapi karena tidak tersingkap, akhirnya mereka mempraktekkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak seperti Moshe. Moshe menyampaikan apa yang dikatakan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel. Tetapi dari sini, nah itulah yang saya katakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Dan banyak gereja yang terjebak di sini. Oleh karena itu Israel pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itu bukan nama. Ada banyak bapa di muka bumi. Ya, anak itu bukan nama. Dan Roh Kudus itu bukan nama. Ya. Dan apa yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4, nama
yang diberikan untuk keselamatan manusia, ya hanya yang memberi hidup siapa ya? Bapa Yahweh. Ya. Karena banyak orang yang tidak mengerti nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Kepada siapa ini diberikan? Perintah ini kita baca di atasnya. Ayat ke-16. Ya, hal seperti ini saudara harus perhatikan ya, karena bisa aja nanti orang bertanya. Perhatikan baik-baik ayat ini, ayat 16. Dan ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke bukit tempat Yesua telah menetapkannya bagi mereka. Kemudian terus, setelah melihat dia, mereka menyembah kepada beberapa orang ragu-ragu. Kemudian seterusnya seperti yang kita baca tadi. Kepada ke-11 murid. Itu kata kunci ya. Kenapa saya percaya yang datang itu bukan hanya 11 murid. Di situ ada Maria, ibu Yesua. Di situ ada Maria yang lain. Ya. Dan banyak murid yang lain mereka datang. Tetapi kenapa dikatakan sini hanya kepada 11 murid, yaitu murid-murid yang tetap setia. Ya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Perintah untuk membaptiskan hanya kepada 11 murid. Dan 11 murid itu semuanya laki-laki. Gak ada yang perempuan. Walaupun di situ saya percaya ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesua. Ya. Kenapa harus ditulis 11? Karena Tuhan setia kepada Torah. Dan Torah menyatakan tidak ada perempuan yang boleh melayani kecuali laki-laki orang Lewi. Dan firman Tuhan dengan jelas, ya walaupun banyak orang menolak, ya tapi karena kita kan belajar mengikuti Mose, apa yang dia dengar dari Bapa Yahweh itulah yang diikuti. Nah kita melihat dengan ya apa hubungannya dengan ayat-ayat tadi, kan kita harus begitu, ya. Contoh, kita baca Matius 19 ayat ke-29. Setiap orang yang sudah meninggalkan, banyak orang yang nggak perhatikan ayat ini ya. Dan saya mengajarkan kepada saudara, perhatikan kata-katanya dengan benar. Supaya jangan salah. Karena firman itu tidak boleh melenceng dari Torah. Kalau dia melenceng dari Torah, itu harus jadi pertanyaan. Kita lihat. Setiap orang yang sudah meninggalkan, satu, rumah. Kedua, saudara laki-laki. Ketiga, saudara perempuan. Terusnya, ayah. Seterusnya, ibu. Seterusnya, istri. Seterusnya, anak. Atau ladang, demi namaku. Tidak ada kata-kata yang mengatakan meninggalkan suami. Bisa tangkap nggak? Karena itu perhatikan katanya benar-benar. Ini yang ngomong Yesua. Yesua itu tidak boleh melanggar Torah. Tidak ada ayatnya yang menyatakan meninggalkan suami. Artinya istri is istri. Engkau mengurus rumah tangga yang adalah istanamu. Itu kewajibanmu. Tapi seorang yang diutus di sini, itu sesuai juga dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 28 tadi. Pergi! Siapa yang disuruh pergi? 11 murid. Padahal di situ saya percaya ada Maria Magdalena, ada Maria ibunya Yesua. Dan mungkin ada banyak orang perempuan lain. Tapi untuk menekankan, karena kita tahu yang namanya 11 murid, semuanya laki-laki. Karena itu kita belajar. Karena itu saya pernah mengatakan kepada kita di tempat ini. Kalau engkau dibaptis dengan perempuan, itu tidak sah. Gak ada ayatnya yang menyatakan Tuhan mengutus perempuan untuk membaptis. Engkau boleh komentar segala macam. Tetapi kita harus berpendirian kepada firman. Kalau engkau dibaptis sama perempuan, tidak ada ayatnya satu pun ayat menyatakan perempuan membaptis. Tidak ada. Ya. Loh, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang tertulis.
Walaupun zaman ini memang zaman persamaan hak. Tetapi bukan zaman ini yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan apabila kita sungguh-sungguh taat kepada apa yang tertulis. Ya, ya kita kan koreksi diri sendiri lah. Saya kan sebagai pelayan Tuhan hanya menyampaikan. Ya, menyampaikan apa yang tertulis. Kau dengar, engkau yang di sini dan engkau yang di luar sana. Kalau kau dibaptis sama perempuan, ya itu tidak ada tertulis perempuan membaptis. Kau harus bertindak, cari laki-laki yang memang ditunjuk oleh Tuhan untuk membaptis. Dan, nah ini, banyak yang mengikuti Matius 28 tadi. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa namanya? Bapa bukan nama. Anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama, walaupun di sana, di luar sana. Oh harus pakai nama Roh Kudus. Roh Kudus bukan nama. Ya, Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Ya, kita lihat ya. Hal seperti ini ya kelihatannya sepele ya, tapi bisa menjadi sesuatu kalau kita salah. Ya salah, namanya salah ya salah. Yohanes 10 ayat ke-30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa namanya? Kan gitu kan. Kalau Yohanes pasal ke-17. Kita baca ayat ke-11. Terjemahan ini mungkin agak beda dengan nanti saya baca yang lugas, tapi kita baca ini. Aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Aku datang kepadamu Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Saudara lihat ini, saya baca terjemahan Lugas. Ya, terjemahan Lugas. Ya. Aku tidak lagi akan berada dalam dunia karena aku akan datang kepadamu. Tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia ya Bapa yang kudus. Pak, perhatikan ayat ini. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Gak ada ayatnya di sini. Siapa nama yang diberi? Ya Yahweh. Yahweh itu tidak berubah. Karena sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal ke-43 ayat 11 yang pernah menjadi moto di kita ini. Kita baca ayat ke-11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Loh itu perjanjian baru pun Yahweh. Cuman karena orang pakai nama terjemahan yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada Maria dan Yusuf. Ya. Sehingga namanya bukan lagi nama Yeshua. Ya, apalagi masuk lagi pengajaran sesat daripada si Pontius Pilatus. Ya, tulis namanya baik dalam bahasa Ibrani, baik dalam bahasa Latin, maupun di dalam bahasa Yunani. Ya. Tetapi yang lebih dikenal oleh orang bukan bahasa Ibraninya. Tetapi yang lebih dikenal adalah bahasa Latin. Ya. Saudara tanya orang Kristen, apa yang ada di salib itu tulisannya apa? Ya kan? Apa? Loh, saudara aja hafal. Padahal jelas dikatakan bahwa, kita lihat ya, kita harus mengerti semua ini. Jadi kalau nanti saudara bertemu dengan orang Anda menginjili, ya,
Ya kita harus punya dasar-dasar yang kuat sehingga jangan sampai kita sendiri keteter karena tidak mau belajar firman Tuhan dengan benar. Akhirnya kita juga memberitakan firman tidak seperti Moshe yang mengajarkan Bani Israel apa yang dia dapat dari Bapa Yahweh. Karena itu kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat ke-20. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota dan itu telah ditulis dalam bahasa berdasarkan kitab suci ya. Yang pertama itu bahasa Ibrani. Yang kedua baru bahasa Yunani. Yang ketiga bahasa Latin. Tetapi yang lebih dikenal bahasa Latin. Orang Kristen menyatakan Henry. Oh, orang Indonesia lebih hebat lagi. Karena saya pernah nanya semua orang Indonesia. Orang Kristen. Apa itu Henry? Wah. Dengan lantang. Inilah Raja Israel. Memang Henry. Ya. Setan bisa melintir-melintir. Tetapi karena kesalahan akhirnya ya orang tidak lagi memanggil nama yang Tuhan berikan melalui ya Yusuf dan Maria, nama yang dari sorga. Tetapi mereka memakai nama yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Ya, itu kan ya kita baca aja lah ya. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain. Perhatikan, yang tidak pernah kami beritakan. Ini yang tulis Paulus ya. Paulus is orang Yahudi tulen. Dan orang Yahudi tulen pasti dia bilangnya Yesua. Tetapi ada nama Yesua yang lain. Yang tidak pernah kami beritakan dari mana asal usulnya. Itu yang harus kita selidiki. Dan saya percaya asal usulnya dari penguasa pada waktu itu. Pontius Pilatus. Dia tulis namanya dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Latin. Tapi yang dikenal sekarang bahasa Latin. Ya. Kalau ditanya, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau orang Indonesia kayak gitu. Padahal arti sesungguhnya Henry Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Itu bahasa Latin. Bahasa Yunani Iesus Ho Nazoraios Ho Basileus ton Iodaion. Bahasa yang padahal ditulis pertama bahasa Ibrani. Yahweh Yot He Wawhe Yeshua Hanatsri Wa Melek Ha Yehudim. Itu tidak ada. Karena itu Paulus berkata dalam 2 Korintus tadi. Nama Yesua yang tidak pernah kami beritakan. Ya asal usulnya dari mana? Ya dari si Pontius Pilatus itu. Lo sekarang kalau dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Bagaimana mau dibangkitkan? Nggak bisa. Kan tadi kan. Kalau dia mati di dalam Yesua, artinya dikubur di dalam Yesua melalui baptisan, maka Yesua
Kalau dia tetap setia orang-orang ini, dia akan dibangkitkan pada saat sangkakala berbunyi kala. Jadi semua itu harus klop. Sama seperti pemberitaan Bapak Yahweh kepada Mose. Mose menyampaikan kepada bangsa Israel. Klop. Sehingga akhirnya jadi tabernakel. Sesuai kesaksian firman. Seperti apa yang diperintahkan Bapak Yahweh. Tetapi kenyataan membuktikan sekarang. Ya. Banyak orang yang wah sekolah teologi ya hebat. Theo artinya Tuhan. Logos artinya firman. Nggak tahu firman Tuhan yang mana yang dia pelajari. Karena kebanyakan yang dia pelajari adalah sejarah-sejarah. Ya kita harus jujur ya. Sama buku-buku yang ditulis oleh orang yang mungkin harus menjadi tanda tanya. Bagaimana iman orang itu. Sehingga akhirnya banyak orang yang mengikuti sekolah teologi ya. Karena dia memakai buku pegangan. Yang mungkin melenceng ya akhirnya melenceng. Ya. Karena menganggap bahwa kitab suci yang kita miliki ini. Itu kan hanya sejarah. Itu hanya ya bisa dikatakan diragukan keasliannya. Ya. Mereka lebih percaya apa yang ditulis oleh mereka yang menamakan diri ahli-ahli kitab. Yang juga nggak jelas. Siapa yang bisa bilang bahwa dia itu memang benar-benar orang yang hidup di dalam Tuhan? Belum tentu. Tapi kita lihat dari buahnya. Apa yang dipelajari oleh ahli-ahli teologi ya, justru menentang firman. Justru menentang nama yang kudus. Ya. Dan sayangnya kalau saudara berkomunikasi dengan orang-orang Kristen pada umumnya saat ini di Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh. Banyak yang nggak ngerti pengangkatan. Yang ngerti ya mati aja. Mati udah. Habis itu kemana? Nggak tahu. Kenapa? Karena tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Ya. Memang belajar firman Tuhan berdasarkan arti nama teologi itu. Tapi nggak ngerti karena Tuhannya siapa. Siapa Tuhannya? Ya semalam diberitakan Tuhannya perutnya. Tuhanmu, perutmu itu jadi Tuhanmu. Dan itulah satu kenyataan yang memang sesuatu yang kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Tetapi saudara dan saya, kita mempunyai pengharapan. Sesuatu yang kita imani bahwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Karena kita sangat percaya firman yang tertulis. Ketika kita mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan membuktikan bahwa firman yang kita praktekkan itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Ya. Tetapi kita melihat ya karena seringkali orang tidak mau mengerti firman Tuhan dengan benar. Mulai cari berbagai macam jalan. Ya. Mulai cari ilmu-ilmu yang lain. Yang ditambahkan kepada firman yang sudah mungkin dia kenal. Dengan cara apa? Ya karena banyak orang juga yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya salah di dalam mempraktekkan firman. Contoh. Kita baca kitab Hosea pasal keempat.
ayat ke-6. Ya, saya melihat banyak orang yang salah. Karena ayat ini menafsirkannya salah. Hosea pasal keempat ayat ke-6. Umatku dibinasakan. Karena apa? Karena kurang pengetahuan. Ya. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Tetapi karena hanya dibaca yang pertama tadi aja, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Lu carilah berbagai macam pengetahuan. Berbagai macam kan? Ya. Supaya apa? Supaya bisa top. Loh karena saya pernah ya kita pernah mengalami dalam arti kata saya pernah saksikan udah lama ini. Waktu kami masih seringkali keluar-luar kan di suatu tempat. Kebetulan ada satu grup dari salah satu kota besar di Jakarta datang ke kampung ini. Kebetulan kami ada di sana. Dan mereka sebelumnya ada di situ. Dan mereka mengadakan KKR 3 hari 3 malam. Ya karena namanya umat Tuhan haus dan lapar akan firman. Apalagi wah ini grup yang terkenal dari kota yang besar. Salah satu kota besar di Jakarta. Maka ketika mereka bikin satu gedung yang besar. Penuh gedungnya. Setiap acara habis pemberitaan ada altar call. Wah hebat ya. Oh semua ketika dipanggil datang. Naik ke atas mimbar. Tumpang tangan. Bang. Gedung jatuh. Waduh. Semua yang datang ditumpang tangan jatuh. Yang cerita gembalanya yang kita datangin ini. Ya dia cuma lihat aja kan. Wih, hebat juga ini. Hari pertama ya dia nggak mau. Hari kedua, wah dia lihat lagi. Makin banyak orang karena makin banyak yang geletak-geletak kan. Oh ditumpang tangan juga geletak semuanya. Oh si gembala kesaksian dia. Saya penasaran Pak. Kenapa orang ini ditumpang tangan langsung geletak. Saya penasaran. Hari terakhir, kesempatan saya terakhir. Begitu altar call, saya duluan. Begitu saya ditumpang tangan, saya gelepak jatuh saya. Lo kenapa? Saya dibius. Lo dibius itu. Jadi begitu dia tumpang tangan ini ada biusnya. 3 hari 3 malam dia di rumah sakit. Untuk apa? Untuk cari nama. Ya. Dengan cara yang menyesatkan. Karena kurang pengetahuan. Akhirnya dia pakai berbagai macam cara. Ya. Untuk menarik orang. Dia pakai bius. Itu pantang kedebuk. Ya. Saya dengar itu kasihan. Lu kalau gembalanya kayak gini gimana? Ya. Jangan tertarik karena hal-hal yang kita harus cek ya. Saya mengajarkan saudara hal ini sampai sekarang pun masih terjadi. Harus dicek, tanya Roh Kudus. Tuhan ini benar enggak? Ya. Jangan tertipu dengan akal-akal setan. Ya. Karena mereka intinya apa? Kalau banyak orang yang hadir, kan duitnya banyak. Itu yang dia cari. Ya dulu ya namanya cinta mula-mula kan. Waduh ya hampir setiap hari keluar. Pulang sampai jam 12, jam 10 malam. Baru sampai rumah tiap hari. Wah penghot banyak. Bilang waktu persembahan.
Kalau mempersembahkan jangan yang kecil. Ambil yang paling besar, korek semua yang ada di dompetmu. Namanya cinta mula-mula, blak, blak, blak. Lupa. Ya. Begitu pulang, nggak ada duit lagi. Transport hilang, habis. Jalan kaki. Itu kenyataan ya. Saya bukan bohong, itu kenyataan. Karena orang memang bukan cari jemaat, tapi cari duitnya. Ya banyak kan, termasuk namanya pengkhotbah terkenal dari luar. Ya sama aja. Nyari duit kan banyak, pelayan-pelayan dari Amerika datang. Ya nggak semua, 1-2 orang. Ada yang jujur. Bahkan ketika mereka datang, semua persembahan diberikan kepada panitia. Tapi ada juga lain, semua persembahan dikumpulin, dia bawa pulang. Loh itu kenyataan. Karena kurang pengetahuan, banyak anak-anak Tuhan yang tertipu. Ya, apalagi saat sekarang ini kan. Saya pribadi menafsirkan apa yang dikatakan dalam suratan Korintus tadi. Kemungkinan besar saya tafsirkan yang namanya anti Hamasiyah. Yang namanya anti Hamasiyah. Dia akan pakai nama ya yang terkenal sekarang. Bukan nama Yeshua. Tetapi nama yang tidak pernah diberitakan, kata Paulus tadi kan. Nama yang tidak pernah kami beritakan, itulah yang justru dikenal. Dan itulah yang dipakai oleh si anti Hamasiyah. Sehingga banyak orang yang percaya. Wah itu kan hebat. Itu patung dihidupkan. Ini yang namanya nabi besar. Walaupun Yesus sudah bilang. Nabi-nabi palsu. Hamasiyah palsu dimunculkan. Itu kan lihat pakai nama yang benar. Mujizat terjadi. Padahal itu nama yang palsu. Nama yang tidak menjamin keselamatan. Karena berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau kita tidak dikuburkan bersama Yeshua. Di dalam nama yang benar. Jangan harap saat sangkakala berbunyi. Engkau akan dibangkitkan. Gak bisa. Tuhan setia sama firman-Nya. Ya, dia tidak melihat engkau mungkin punya jemaat yang jutaan. Bukan itu yang dia lihat. Yang dia lihat adalah apakah engkau setia. Sama seperti hambaku Moshe. Menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang dia dengar daripadaku. Sehingga ketika bangsa Israel membangun tabernakel. Semuanya persis sama. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Moshe. Loh hal-hal seperti itu pada zaman akhir ini. Saudara dan saya harus sangat memperhatikannya. Karena nafiri terakhir ini akan dibunyikan. Kapan kita belum tahu. Ya. Karena pada hari yang istilah lain bukan saja hari peniupan nafiri. Tetapi juga hari tahun baru, Rosh Hashanah. Ya. Tetapi pun apapun istilahnya. Itu adalah hubungan bayangan daripada Yeshua secara keseluruhan. Kita berusaha dengan pertolongan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau saya tidak salah ingat ya. Hari raya ke-6 yaitu hari raya pendamaian. Itu jatuhnya kalau saya nggak salah ingat minggu depan pas hari Sabat. Ya, jadi kita akan nggak tahu apakah kita akan masuk pengajaran atau digabung pengajaran dengan perayaan hari pendamaian, hari Sabat itu. Ingat 7 hari raya itu hari Sabat ya. Tetapi 7 hari raya ini bukan berarti memang di hari Sabat, tetapi belum tentu hari Sabtu. Bisa tanggap? Ya, jadi 7 hari raya ini Sabat itu artinya hari libur, hari perhentian.
Tetapi Sabat yang dikenal umum adalah hari Sabtu. Tetapi 7 hari raya ini belum tentu hari Sabtu. Bisa hari lain. Contoh ya. Kita kenal Paskah itu 14 Nisan. Kalau ini hari Sabat, ya, lo besoknya hari raya roti tak beragi, itu pun Sabat, 7 hari lagi. Saya tanggap. Tetapi itu belum tentu hari Sabtu. Tetapi bisa juga hari Sabtu. Sama seperti nanti ini hari pendamaian. Itu hari Sabat, kebetulan berdasarkan tanggalan kita jatuhnya hari Sabtu. Saya tanggap ya. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Ya. Karena kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang pernah diajarkan tentang kematian dan kebangkitan Yeshua. Itu pun ada 2 hari Sabat. Ya. Karena yang satu kan hari Paskah. Tetapi yang satu Sabat mingguan. Ya. Karena ketika Yeshua mau disalibkan, dia kan merayakan Paskah kan. Karena Paskah itu yang memang kita imani, dia menjadi korban. Tetapi dia dibangkitkan 1 hari setelah Sabat. Jadi di situ ada 2 Sabat. Sabat besar atau dikatakan Sabat gadol atau Sabat istimewa. Yang satu Sabat mingguan. Nah, kita coba belajar ya. Memang semua ini kan tertulis dari orang pilihan Tuhan, melalui orang pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang juga berdasarkan pengakuan Paulus, dia juga masih menyisipkan tradisi-tradisi. Ya, lo tradisi itu juga kita harus hati-hati, perlu nggak diikuti, jangan main asal caplok aja. Ya kalau mau ikuti ya ikuti, nggak jadi masalah. Kalau engkau memandangnya baik, ya tanya Tuhan, boleh nggak? Ya. Nah, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan saya sangat percaya, kalau kita benar-benar mati, disalib, dibaptiskan, di dalam Yeshua masih dikuburkan, satu jaminan, kita sudah mati bersama dia. Berdasarkan kitab Roma tadi, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan dia. Saat apa? Saat sangkakala berbunyi. Itulah yang dikatakan hari peniupan nafiri. Walaupun banyak orang menafsirkan macam-macam. Karena nafiri ini ditiup ketika bangsa Israel katakanlah mereka mau maju merebut Jericho. Mereka juga meniup nafiri. Ketika siapa Gideon berperang melawan musuh-musuhnya, mereka pun pakai nafiri. Ya, banyak arti. Tetapi saya pribadi menafsirkan, ya, bahwa peniupan nafiri yang dimasukkan di sini adalah peniupan nafiri yang terakhir. Ketika waktunya genap, maka sangkakala dibunyikan. Walaupun kita, ya, mungkin waktu itu sudah tidur. Kalau benar tidur ya, kalau udah mati benar sih nggak bisa. Kalau toh kita tidur, kita imani ketika sangkakala berbunyi, kita akan dibangkitkan dan berdasarkan firman Tuhan. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka di dalam awan untuk bertemu dengan Tuhan Yeshua. Yang kita kenal dengan pertemuan di angkasa. Walaupun sebenarnya seperti yang pernah kita pelajari, ya, hal ini dalam kehidupan si Yitzhak itu adalah gambaran tentang pertemuan di udara, ya, antara Yeshua dengan kita, ya. Kita baca di dalam kitab Kejadian ayat pasal ke-24 ayat ke
Mulai ayat 62 ya. Ini sebenarnya kalau saudara perhatikan baik-baik, sebagai suatu nubuatan sama dengan apa yang dikatakan dalam kitab Tesalonika tadi. Yesak telah datang dari arah sumur Lahai Roy, dan dia tinggal di tanah Negeb. Dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat mata dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang. Terus, dan Ribka melayangkan pandangannya dan dia melihat Yitzhak. Lalu turunlah dia dari atas untanya. Dan dia bertanya kepada hamba itu, siapakah pria itu yang sedang berjalan di padang untuk menjumpai kita? Hamba itu menjawab, ia adalah tuanku. Lalu ia mengambil cadarnya dan menutupi dirinya. Dan hamba itu menceritakan kepada Yitzhak segala sesuatu yang telah dia lakukan. Lalu Yitzhak membawa dia ke dalam kemah Sarah ibunya. Dia menerima Ribka dan gadis itu menjadi istrinya. Si Yitzhak keluar dari rumahnya. Si Ribka datang dari arah rumah mereka. Ketemu di tengah jalan. Saya tangkap. Ketemu di tengah jalan. Kemudian Yitzhak membawa Ribka ke rumah ibunya dan diperistri. Inilah sebenarnya gambaran atau nubuatan yang kalau kita baca sungguh-sungguh adalah gambaran tentang pertemuan antara mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Seperti apa yang tadi kita baca, Yesus akan turun dari sorga. Ya, turun dari sorga dan kita diangkat ketemu di udara. Sedangkan kita ketemu di udara, kemudian kita akan hidup bersama dengan dia. Sebenarnya ini sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dengan apa yang terjadi antara Yitzhak dengan Ribka. Nah, kita mengimani ya, semua firman itu harus klop. Tidak bisa melenceng. Karena itu apabila kita belajar firman, saya senantiasa mengingatkan kepada saudara. Kalau ayat dengan ayat yang lain agak kurang cocok, ya, carilah terjemahan lain. Ya, sebanyak mungkin kau punya, kalau kau punya kitab suci pakai bahasa daerah, berdasarkan pengalaman. Kitab suci dengan terjemahan bahasa daerah, biasanya kata-katanya lebih cocok. Saya tangkap, ya. Ya mungkin karena pakai bahasa daerah ya. Karena sering ya kalau kita pelayan-pelayan kan karena ada kitab suci bahasa daerah. Ada Pak, bacain. Apa artinya? Saya kan nggak ngerti. Apa artinya? Ternyata cocok. Kalau pakai bahasa daerah ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang ngambang ke sana kemari. Membuat pengetahuan orang tidak kusuk, tidak terpusat. Ya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Itu yang harus ditanya. Kenapa? Karena tidak diteruskan bacanya. Pengetahuan tentang Torah, pengetahuan tentang Bapa Yahweh, pengenalan dia dengan penuh dan benar. Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya binasa. Tetapi karena hanya baca sepotong, akhirnya cari berbagai macam cara untuk menambah pengetahuan. Sehingga menurut dagingnya, seperti yang contoh yang saya katakan, pakai bius. Tumpang tangan orang jatuh, orang kaget, nama yang hebat. Hebat ini pelayan Tuhan, saya ditumpang tangan, saya jatuh, tapi masuk rumah sakit. Loh itu kenyataan. Loh kita sebagai pelayan Tuhan harus peka. Jangan ikut-ikutan. Ya, karena kan banyak. Ketika ya itulah namanya cinta mula-mula. Pelayan dari luar negeri, waduh luar biasa. Itu bang tangan di sini, orang lari ke sana supaya dapat katanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sangat mengimani bahwa waktu pertemuan itu sudah
sudah sangat dekat. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah aku siap? Loh, kita kan masing-masing ngecek sendiri. Bukan kewajiban saya untuk ngecek saudara. Saudara cek diri sendiri. Ya, saya siap. Karena kan banyak orang bilang, saya siap. Wah, hebat. Masih bohong nggak? Wah, kadang-kadang bohong. Kan itu buat Tuhan. Ketipu sama setan. Lo terus terang banyak orang yang menamakan diri orang Kristen. Nggak apa-apa bohong-bohong sedikit. Kan ini untuk Tuhan. Nggak bisa begitu. Jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Kita harus belajar. Saudara belajar, saya belajar. Ya. Saya juga terus-menerus koreksi diri. Saya ini mau masuk surga. Saudara mau nggak? Loh, koreksi diri sendiri. Pantas nggak saya? Hah? Saya mengasihi Tuhan. Tapi saudaramu kau benci. Bagaimana engkau mengatakan engkau mencintai Tuhan yang tidak engkau lihat? Saudaramu yang kau lihat engkau benci. Ada tertulis, apabila engkau membenci saudaramu. 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-15 kita lihat. Ya, kita harus koreksi ya, sama-sama saudara koreksi, saya juga koreksi. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Dan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Ini firman, bukan saya, firman. Ya. Kalau masih ada kepahitan dalam hidupmu, dengan siapapun, selesaikan. Wah, masa saya duluan? Wah, mulai gengsi kan? Aku lebih tua. Ya, sudah. Berdoa sama Bapak Yahweh, Tuhan, saya punya masalah dengan orang ini. Ya, Tuhan tahu masalahnya. Tapi Tuhan punya cara. Saya mau baik dengan dia. Bagaimana caranya ya terserah Tuhan. Jangan belum udah ngotot. Bukan aku yang duluan. Biarin dia. Bukan itu. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Dan biarkan dia bekerja. Karena kita mau masuk surga. Saya sebagai pelayan Tuhan terus menyatakan kepada kita semua. Buat apa kita ibadah kalau nanti masuk neraka? Betul nggak? Buat apa kita ibadah kalau tujuannya neraka? Kenapa neraka? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dengan semakin dekat waktunya. Semakin lebih lagi kita terus-menerus mengoreksi diri. Ya, memang tidak ada yang benar. Tetapi kalau kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita memohon belas kasihan Dia. Ya, baik Roma 3 ayat 10, Roma 5 ayat 1. Ya, tidak ada yang benar. Tetapi kalau kita dibenarkan, maka kita akan menjadi benar. Hanya benar dengan benar akan bertemu. Karena itu terus kita koreksi diri. Maju terus bersama-sama. Ya. Banyak ya berbagai macam suara masuk kan. Begini. Duduk di bawah kaki Tuhan. Ngomong sama Bapak kita. Ngomong, beri waktu untuk berbicara dengan Bapak Yahweh. Ketika kita memberi waktu buat dia, tenang. Mungkin memuja dia, membaca firman. Maka dia yang melihat isi hati kita. Dia akan memimpin kita dan menolong kita. Memampukan kita. Hidup bukan saja sebagai pendengar firman. Tetapi pelaku firman. Karena hanya orang yang melakukan firman. Itu dikatakan ada tertulis. Yang akan selamat. Karena itu kita tuh sama-sama maju. Sama-sama saling menopang, menguatkan.
Terus maju dan jangan pernah mundur. Karena waktunya sudah sangat dekat. Haleluya, kita bangkit berdiri.